Banyak orang dan pada umumnya saat dimana keadaan hidupnya sedang tidak baik, dia menjadi tidak mau berbuat baik. Jadi malas berbuat baik dengan alasan yang sebenarnya logis. Saya aja nggak baik-baik amat. Ngapain saya berbuat baik? Keadaan saya ini sedang buruk. Mana mungkin saya bisa berbuat baik? Saya mesti beresin diri saya dulu dong. Baru saya bisa berbuat baik bagi orang lain. Alasan ini masuk akal, tetapi sesungguhnya alasan ini masih bisa dipertanyakan lagi. Yaitu bahwa memang perbuatan baik dan cinta kasih kita yang kita praktekkan tidak akan pernah luntur bila kita selalu melihat ada yang baik di balik segala yang buruk. Ada yang menyala di tengah-tengah kondisi kita yang sedang gelap gulita dan begitu kelam. Disinilah sebenarnya latihan iman kita diuji. Justru pada saat dimana kondisi kita hancur-hancuran, apakah kita masih rajin menunjukkan kasih? Rajin untuk mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan itu lewat kehidupan yang berbagi dengan orang lain. Sebenarnya kalau kita punya iman yang dalam dan kuat oleh bimbingan cinta Tuhan yang mendalam, kita rajin berbuat baik dan mengasihi. Tetapi jangan kendur untuk kita rajin berbuat baik itu. Lentur boleh, kendur jangan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan dari 2 ayat surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 adalah sebuah rangkuman atau implementasi dari Roma 1 sampai 11 yang menceritakan tentang bagaimana penyelamatan yang Tuhan kerjakan untuk orang-orang percaya. Cinta kasih dan anugerah Tuhan yang sudah diperagakan dengan begitu dahsyat dan luar biasa kepada orang-orang yang harusnya binasa. Dan karena itulah maka Roma 12 memberitahukan kepada kita langkah apa selanjutnya kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita. Langkah apa selanjutnya kalau Tuhan sudah begitu beranugerah dengan kita. Tentu saja Roma 12 ayat 1 itu mengundang kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Tapi mulai dari ayat 9 sampai selesainya Roma pasal 12 ini, di situ ditaruh sebuah catatan tentang praktek dari mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, yaitu sebuah nasihat untuk hidup di dalam kasih. Karenanya mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-12 dan seterusnya itu semua bicara tentang kasih. Ayat 9 mengatakan hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, hendaklah saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Dan ayat 11 mengingatkan tentang satu yang seringkali kita justru jadi kendor ketika hidup kita hancur, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan apa yang dimaksud di sini? Kerajinan di sini adalah sebuah kerajinan yang berkaitan dengan ayat 9 sampai 10, yaitu kerajinan berbuat kasih. Kerajinan berbuat kebaikan sebagai radiasi cinta kasih Tuhan yang kita sudah alami. Dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa? Tuhan mengingatkan lewat Paulus tentang hal ini. Karena Tuhan tidak pernah malas untuk terus menunjukkan kasih-Nya. Tidak pernah kendor cinta kasih-Nya kepada kita. Karenanya dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Dan menarik sekali kata kendor di sini digunakan kata dasar okneros yang artinya adalah sebuah kemenciutan, kemalasan, tidak mau bertindak. Menjadi orang sering menyebut sekarang mager, malas bergerak deh saya. Dan ini menunjukkan tentang satu kemunduran, satu kelemahan di mana makin lama makin pudar kerajinan kita. Dan dikatakan kalau mau dibagi 2, ayat yang ke-11 itu dikatakan dalam kerajinan janganlah engkau menciut.
Janganlah menyusut kerajinanmu, kira-kira begitu. Yang dilanjutkan dengan di dalam roh, in spirit, being fervent. Tetaplah semangat melayani Tuhan. Ini yang memberitahukan kepada kita tentang satu hal yang penting untuk kita tidak kendor di dalam rajin berbuat baik. Tidak kendor di dalam rajin menunjukkan cinta kasih, walaupun kita mungkin sedang membutuhkan kasih. Terus melakukannya. Lentur boleh. Kenapa saya katakan lentur? Karena cinta kasih itu harusnya memang seperti air, sesuatu yang lunak, sesuatu yang lembut, sesuatu yang seperti air mengalir, dan itu perlu lentur. Seperti misalnya air ditaruh di satu wadah gelas, bentuknya akan seperti gelas tapi tetap isinya itu air. Atau ditaruh di botol, bentuknya seperti botol tetapi tetap dia air. Begitu juga taruh di mangkok yang besar akan menjadi seperti mangkok yang besar tapi tetap isinya air. Inilah yang dimaksud dengan kerajinan yang lentur. Berarti sebuah kerajinan berbuat kasih yang sesuai konteks pergumulan orang-orang yang sedang membutuhkan kasih itu. Tanpa kita memikirkan dan mempersoalkan kesulitan hidup kita atau susahnya kita, maka pada saat itu kita perlu lentur untuk menunjukkan cinta kasih dengan rajin. Kerajinan yang lentur inilah yang membuat kita akhirnya sebenarnya punya banyak cara secara kreatif terus melakukan cinta kasih itu dalam wujud kebaikan yang konkret. Mungkin hal-hal kecil dengan mendoakan, hal-hal kecil mungkin dengan memperhatikan atau menyapa lewat WhatsApp mungkin, atau lewat sosial media, atau juga lewat SMS, atau lewat berbagai macam alat komunikasi yang ada. Dengan hanya menyapa apa kabar, itu bisa jadi satu bentuk rajin berbuat kasih, dan sapaan itu membuat sesuatu yang tadinya begitu kaku dan tegang itu menjadi luntur, lunak, menjadi lembut, dan rasanya menjadi nyaman. Tetapi kalau kita kendor dalam berbuat kasih, maka itu akan hilang. Karena kita tunggu kita baik dulu baru kita berbuat baik. Kita tunggu kita beres dulu baru kita mau beresin orang. Ini sesuatu konsep yang salah, keliru, dan kekanak-kanakan sekali. Rajin kita tidak akan kendur sesungguhnya bila itu dirutinkan dengan lentur. Oleh apa? Inilah gerakan yang menyebabkan kerajinan kita tidak pernah kendur. Yaitu apa? Semangat yang tidak pernah padam. Dikatakan rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Semangat yang tidak pernah padam oleh apa? Cinta Tuhan yang mendalam yang sudah dipraktekkan. Ini yang menjadi modal dan kekuatan kita untuk lentur rajin berbuat baik. Dan tidak kendor di dalam melakukannya. Terus menerus makin semangat walaupun mungkin dalam kondisi yang sedang lemah dan lelah, tapi kita tetap semangat tanpa pernah padam karena cinta Tuhan yang mendalam itu juga tidak pernah padam menyinari hidup kita. Selalu menyala-nyala buat kita. Layani Tuhan dengan kekuatan pelayanan Tuhan buat kita. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan semangat yang tidak pernah padam. Dan yang kedua, lakukanlah kerajinan itu supaya tidak kendor, maka kita perlu jiwa tenang yang tentram. Menenteramkan jiwa yang tenang juga oleh cinta Tuhan yang mendalam. Karena dengan ketentraman, dengan ketenangan, tanpa tegang, tanpa berpikir buruk, tapi dengan tenang, tanpa banyak bicara, kita rajin berbuat baik. Mungkin orang yang menerima kebaikan kita tidak tahu kalau kita sedang berbuat baik. Mungkin diam-diam kita mendoakan dia. Mungkin diam-diam kita memperhatikan dia. Mungkin diam-diam pula kita melakukan satu kebaikan yang tanpa dia tahu bahwa itu dari diri kita. Inilah sebenarnya satu langkah yang kita perlu lakukan untuk supaya praktek berbuat baik kita terus mengalir. Dan inilah yang Tuhan harapkan, sehingga sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa itu menjadi wujud yang nyata. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang dinyatakan sebagai saudara, saling mendahului dan memberi hormat, itu semua terjadi ketika kerajinan kita tidak kendur. Tetapi kita lakukan dengan lentur, dengan semangat yang tidak pernah padam, dan jiwa tenang yang tentram oleh cinta Tuhan yang sangat mendalam dicurahkan dalam hati kita. Semangat terus berbuat baik, lentur boleh, kendur jangan. Amin.